Selamat malam, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Aduh, sudah ada yang live belum ya? Aku datang ingin menyapa teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi. Sepertinya belum ada yang live. Halo, selamat malam, semangat pagi. Sudah ada 3 orang. Halo, selamat malam, semangat pagi. Sudah live. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau live-nya sedikit terlambat. Saya terlambat sekitar 5 menit karena masih ada kendala teknis tadi. Oke. Apa kabar semuanya? Sudah siap belum buat live kita malam ini? Coba aku tanya, ada yang tahu nggak temanya malam ini tentang apa? Halo, selamat malam dengan Kak Wita Sampit. Halo Sampit hadir. Boleh di-share dulu, dicolek-colek temennya. Waalaikumsalam. Halo Jogja. Saya juga di Jogja. Jogja hari ini terang, alhamdulillah ya. Halo semuanya sudah hadir. Diet sehat saat pandemik. Diet sehat di masa new normal. Memang pandemi ini panjang ya teman-teman semuanya. Kalau ngomongin pandemi itu rasanya kayak pengen dikasih kepastian sama pacar, tapi nggak dikasih kepastian, bingung tuh. Ya nggak ngerasa gitu nggak sih, kayak bingung ini. Pengen cepat segera berakhir, tapi kok kayaknya belum ada tanda-tanda akan pergi. Halo Banten, halo Riau, halo Madura. Selamat malam, selamat pagi. Oke, Cikarang Selatan. Halo Cikarang Selatan. Yuk, boleh teman-teman yang udah live boleh di share juga di teman-temannya, dicolek-colekin. Ayo guys, ikutan kita live bersama Detu dan aku. Yang mungkin minggu kemarin sudah ada yang ikutan live di fanpage ini. Kita berarti minggu kemarin sudah ketemu dan kita malam ini ketemu lagi. Senangnya aku mau ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Oh iya, aku mau nanya nih teman-teman, sudah ada yang konsumsi Detu belum malam ini? Hayo, atau hari ini deh. Sudah ada yang minum Detu belum? Halo, sudah belum? Hayo, jangan lupa ya konsumsi Detu setiap hari untuk menjaga kesehatan pencernaanmu. Coba, siapa yang udah minum Detu hari ini? Coba aku mau dong jempolnya, atau saya sudah. Yuk, tuh udah dicolek-colekin tuh sama tim. Yuk, tuh ada nih dari temen dari tim itu, katanya mau ada hadiah menarik buat yang memberikan testimoni terbaik. Ini saya tuh pengen banget nanti membaca testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu. Siapa yang punya pengalaman tak terlupakan bersama Detu atau testimoni menarik lainnya, segera langsung nggak pakai lama itu tulis di kolom komentar. Semuanya lah pengalaman tak terlupakan bersama Detu. Nanti tim dari Detu akan memilih testimoni terbaik dan akan ada hadiah menarik dari Detu. Menarik kan? Udah mahnya ya, hari ini kita ada live bareng sama Detu. Habis itu Detu masih kasih hadiah. Seru bukan cus? Yuk teman-temannya dicolek-colekin. Ini masih hari Senin kayaknya, masih longgar-longgar ya kayaknya hari ini. Awal minggu kita mulai dengan yang seru-seru bersama Detu. Coba nih, aku mau nanya dulu nih teman-teman, udah ada yang minum Detu belum malam ini? Hayo, atuh aku tunggu. Ayo, udah belum? Hayo, itu terima kasih ya Kak Nita. Hayo live nih, hayo atuh ikut live. Halo Sukabumi, kumaha damang, sehat? Insya Allah sehat ya. Sudah bun Kak Wita Nasa Sampit sudah minum Detu. Halo Batam.
Oke. Oke, coba aku mau membaca nih testimoni lainnya nih. Oke. Klaten, halo Klaten. Aduh, cucok. Ini aku sambil melihat nih karena memang kalau lagi gini suka tiba-tiba hilang tulisannya. Ntar, nah ini kan enak nih, kebacanya panjang tapi agak jadi kegedean ya tulisannya ya. Yuk ikut, oke, yang kecil-kecil aja deh biar kelihatan. Oke, woi, Marangin Jambi, halo Jambi, Wonogiri hadir, halo. Ayo langsung ya, langsung yang punya testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu yang menyenangkan, yang wah ini Detu aku nggak bisa lupa nih, ini cuman Detu yang bisa melakukan ini, langsung segera tulis di kolom komentar. Saya tunggu dan saya penasaran, saya pengen bacain juga. Nanti juga tim-tim dari Detu akan memilih testimoni terbaik dari teman-teman. Nanti akan ada hadiah yang menarik, jangan khawatir. Ini live-nya seru, live-nya rame. Lalu masih ada hadiah juga. Jadi just langsung diajak teman-temannya ya. Oke. Nah, halo Mas Samba, Sulawesi. Gimana, apa kabar Mas Samba? Dengan Kak Nunuk Yulianti, Mas Samba. Kemarin sempat yang ada bencana ya. Mas Samba sehat kan, Mas Samba, Kak Nunuk. Lalu ini juga dari Saudi, halo Kak Sumiati Nasa, Saudi Arabia jauh. Ini sudah ada testimoni menarik nih. Dengan Nita Susanti, saya dulu sering sembelit, sekali minum sembelit gone, sekali minum sembelit gone. Jangan sampai dia kembali lagi. Let's bygone, be bygone. Sehari bisa 2 kali, pas saya lupa minum tapi sembelit gak terjadi lagi. Mantap, itu karena asupan seratnya sudah terpenuhi oleh Detu. Wasir pun gak ada, pokoknya love Detu, love you too Kak Nita Susanti. Oke, kita langsung saja, kita mulai saja live malam ini supaya tidak terlalu malam, supaya nanti juga ada kesempatan untuk sesi tanya jawab bersama teman-teman semuanya. Setuju? Oke, langsung saja. Tak kenal, perlu perkenalan lagi nggak ya? Udah ada yang kenal belum ya? So kenal banget saya, terkenal nih. Oke, katanya tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Rista. Halo, mungkin yang minggu lalu udah ikut live Q&A bersama Detu dan bersama saya, mungkin kemarin sudah kenal. Halo. Nah, oke. Saya senang sekali live lagi bersama teman-teman. Bisa, meskipun baru baca tulisannya, tapi saya berasa kita lagi kumpul di suatu ruangan yang besar dan kita lagi seru-seruan bareng bersama Detu, karena Detu kita bisa bertemu, betul? Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, malam ini kita akan live dengan tema tadi yang sudah ada teman-teman yang sudah menyebutkan temanya malam ini, yaitu diet sehat di masa pandemi. Kalau tadi sebenarnya temanya diet sehat di masa new normal. Kenapa saya bilang new normal? Karena kondisinya kita belum bisa 100% normal, tapi kita diwajibkan untuk kembali normal karena kondisi kita juga, maksudnya kalau kita terus-terusan dalam kondisi yang mungkin seperti kemarin yang masih harus lockdown, menutup diri, menjaga benar-benar nggak kemana-mana, tapi banyak hal yang harus jadinya terbengkalai, bukan? Jadi bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita kembali, kita mulai harus bersahabat, menerima kondisi kita sekarang, bersahabat dengan kondisi saat ini. Jadi ya kita akan melaksanakan yang namanya menjalani kehidupan new normal. Halo Tangerang,
Halo Bapak Abu Gaitsa, stikernya lucu dong. Andre, nah kenalan dong, boleh nih. Tadi belum kenalan nih, belum tahun. Kenalkan, halo. Nama saya Rista. Mungkin minggu lalu belum ikutan live Q&A, mungkin baru ikutan live. Nah, perkenalkan, nama saya Rista. Saya baru bergabung bersama Detu dan saya senang bersama Detu untuk memperkenalkan Detu, untuk bersama kita belajar bersama-sama untuk kita mengubah gaya hidup kita untuk sehat bersama Detu. Siapa yang mau sehat bersama Detu? Aku yes, aku juga. Oke. Jadi new normal itu definisinya gimana sih? Jadi definisi new normal adalah ketika kita tuh perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas. Kalau tadi saya beberapa ada jurnal yang mengatakan menjalankan aktivitas normal dengan belajar, bekerja, dan beribadah seperti sedia kala, tapi dengan catatan harus dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu tetap harus menjalankan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna jadi nggak cuma makanan aja ya, jadi perilaku hidup kita pun bisa menjadi 4 sehat 5 sempurna. Apa aja itu? Yang pertama yang wajib banget, harus, yaitu selalu gunakan masker. Ayo, siapa yang masih suka lupa pakai masker di sini? Ayo, yang keluar rumah, yang ke pasar, yang ke warung depan, lupa pakai maskernya. Hayo, jangan lupa ya dipakai maskernya ya. Pakai selalu masker Anda, karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Yang kedua adalah selalu menjaga jarak, baik itu secara fisik maupun sosial. Jadi kalaupun kita ketemu, halo gitu, ya kita tetap menjaga jarak 1 meter minimal, ya kan. Terus sebisa mungkin untuk tidak berkerumun. Dan kalau misalkan nanti kita akan berolahraga, kita cari alternatif olahraga yang tidak menimbulkan kerumunan atau kita jadi bergerombol. Kalaupun harus, ya kayaknya memang harus berkumpul nih. Kalau kita misalkan nanti mau olahraga, bisa kita cari lapangan tempat yang luas, jadi jaraknya itu bisa benar-benar semeter tiap orangnya. Nah, lalu setelah tadi apa aja? Yang pertama itu perilaku hidup baru kita di masa new normal itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama pakai masker, yang kedua menjaga jarak dan jaga jarak fisik dan sosial. Lalu yang ketiga itu rajin cuci tangan dan olahraga. Ayo, ini siapa yang kadang-kadang masih suka lupa cuci tangan habis pergi-pergi, nggak cuci tangan? Ayo, harus, jangan lupa ya cuci tangan ya. Lalu tidur teratur dan cukup. Ayo, ini juga, ayo yang masih tidurnya kurang dari 8 jam, yang tidurnya lebih dari jam 12 malam, ayo kita mulai pelan-pelan ubah ya. Kita hidup sehat, kita usahakan tidur 8 jam sehari dan tidur sebelum jam 12 malam. Lalu yang terakhir adalah makanan bernutrisi. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang kita itu kita tuh tidak memikirkan, yang penting makan gitu, makan apa aja, tapi kita tidak memperhitungkan kandungan nutrisi dari makanan apapun, asupan-asupan yang kita makan. Jadi ya udah sih, yang penting makan. Nah, mulai sekarang karena kita lagi dalam kondisi masa new normal, kita masih dalam suasana pandemiknya. Entah kapan ini selesai, karena hanya Allah yang tahu. Dan kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Sebaiknya kita mulai memperhitungkan nutrisi yang kita konsumsi. Jadi makanan-makanan kita mulai kita pikirkan nih, ini nutrisi nggak ya, ini bergizi nggak ya buat aku. Nah, tapi ini nanti aku takut nanti bikin gendut. Ini dia. Ada yang takut gendut, atau ada yang mulai ngerasa perut aku nggak enak, badan aku kegedean nih kayaknya. Siapa? Karena jujur ya, kelebihan berat badan atau obesitas itu juga merupakan salah satu faktor resiko penunjang atau faktor resiko pembuat yang namanya penyakit tidak menular.
Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu adalah penyakit-penyakit yang terjadi karena salah satunya adalah karena fungsi organ yang menurun. Jadi penyakit-penyakit yang tidak menular, penyakit menular kan jelas ya, kayak COVID-19 itu penyakit menular. Nah, kalau obesitas itu yang sangat ditakutkan dari obesitas itu adalah dia adalah jadi faktor resiko penyebab penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular contohnya apa aja, macam-macam, banyak banget, dan itu sangat dekat sekali dengan kita, sangat dekat. Bisa karena faktor resikonya selain obesitas juga karena faktor keturunan, juga pola gaya hidup kita yang tidak terkontrol, misalkan makanan tidak terkontrol, minumnya juga terlalu banyak, sering manis-manis, lalu kurang istirahat. Nah, apa aja Mbak, penasaran Mbak, PTM atau penyakit tidak menular itu? Penyakit tidak menular itu salah satu contohnya adalah satu, udah banyak nih, berarti kalau aku udah bilang satu itu banyak nih, siap-siap ya. Satu, hipertensi, dekat kan, dekat kayaknya tuh. Kedua, diabetes, ini juga dekat, siapapun bisa kena diabetes. Ketiga, ada kolesterol. Keempat, jantung koroner. Kelima, stroke. Keenam, ini yang mempunyai perasaan pribadi, bukan ya, mempunyai ikatan pribadi dengan saya, karena ini salah satu penyakit yang ada di sekitaran keluarga saya kebetulan, dan saya tidak mau terjadi pada saya, makanya saya benar-benar menjaga, yaitu kanker. Sekarang itu kanker itu tidak hanya menyerang orang dewasa atau wanita, semua kalangan, laki-laki, perempuan, tua, muda. Bahkan ketika saya menemani orang tua saya berobat, saya menemukan banyak pasien masih kecil-kecil, masih mungkin di bawah atau seumuran anak saya yang masih 2,5 tahun, di bawah 2,5 tahun pun ada yang menderita kanker. Jadi kita mulai yuk rubah gaya hidup kita belajar jadi lebih sehat, kita usahakan kita lebih sehat lagi lah, kita ubah pola gaya hidup kita, karena selain obesitas itu dapat sebagai faktor resiko penyakit tidak menular itu, yang dimana kata WHO ya, bukan kata saya ya, kata WHO pada tahun 2020 itu penyakit tidak menular ini telah membunuh sekitar 40 juta pasien setiap tahunnya, 40 juta orang setiap tahun. Ini bukan kata saya ya, ini kata WHO. Jadi benar-benar yang dan itu tuh jadi faktor resiko. Dan manusia, orang-orang dengan masa seperti ini ya, kita kembali lagi ke masa sekarang, ketika kita lagi masa oh iya sebentar ya, sorry, ada intermezzo. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dengan masa sekarang ini, dengan masa pandemi seperti ini, pasien atau teman-teman atau orang-orang dengan resiko penyakit tidak menular plus obesitas itu menjadi faktor resiko yang tinggi atau rentan yang namanya terinfeksi COVID atau virus. Nggak cuman COVID lah, banyak virus itu juga akhirnya ketika kita obesitas mempunyai faktor risiko penyakit tidak menular itu, seperti salah satunya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, jantung, stroke, dan kanker, itu membuat kita sebenarnya daya tahan tubuh juga menurun. Akhirnya kita lebih mudah untuk terinfeksi apapun, termasuk salah satunya sekarang sedang terjadi pandemik yang belum terlihat ujung kapan berhentinya ini, meskipun sudah terjadi selama 1 tahun ini. Oleh karena itu, yuk sekarang kita ubah gaya hidup kita. Kita harus mengendalikan obesitas, dan kita kendalikan PTM ini, penyakit tidak menular ini, supaya tidak menjadi semakin panjang yang semakin menyebabkan terjadinya banyak kasus kematian akibat COVID gitu loh. Jadi kayak ketika kita ada penyakit tidak menular ini, ketika kita terinfeksi, nauzubillah, semoga enggak ada, semoga saya selalu berdoa semoga teman-teman NASA, teman-teman
yang ikut live hari ini, mau saya berdoa semoga tidak ada yang terinfeksi ya. Cuman memang ketika kita punya faktor resiko PTM ini, memang resiko komplikasinya akan jauh lebih tinggi. That's why ayo kita ubah gaya hidup kita. Kita beneran, kita seriusin. Kita lakukan diet dan mengubah pola gaya hidup kita menjadi lebih sehat di masa new normal ini. Nah, lalu kita Mbak Risa nih dari tadi ngomongin diet gitu. Baru sekali ya saya ngomong diet ya. Apa itu diet? Ini saya mau cari contekan dulu nih supaya nggak salah nih. Definisi diet dulu nih, kita kenalan dulu. Katanya kan tadi tak kenal maka ta'aruf. Sebelum saya panjang lebar ngomong diet. Nah, kita kenalan dulu ini definisinya. Nah, diet itu kalau dari bahasa Yunani adalah diaita. Diaita itu adalah artinya cara hidup. Lalu ada saya mengambil salah satu jurnal dari Siregar 2009. Pak Siregar ini mengatakan bahwa diet itu merupakan perilaku pengaturan makan atau minum yang dikonsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan. Nah, saya tuh pengen bareng-bareng nanti kita niatkan bersama. Kita niatkan ketika kita melakukan diet, kita mengubah pola gaya hidup kita bersama. Dan itu kita niatkan pertama untuk menjaga kesehatan kita. Setuju? Kita deal dulu nih, setuju dulu nggak? Setuju ya? Kita niat untuk menjaga kesehatan kita. Lalu, jadi diet dalam arti sesungguhnya itu adalah menyesuaikan asupan pola makan dengan aktivitas setiap hari. Jadi gini misalkan, aktivitas kita fisik, aktivitasnya banyak nih, berarti kita juga harus menyesuaikan aktivitas dengan aktivitas kita. Karena ketika aktivitas fisiknya tinggi, berotomatis kita membutuhkan kalori yang juga lebih tinggi. Cuman juga nggak boleh terlalu berlebihan supaya tidak nanti jadi menumpukan glukosa yang akhirnya ketika kalau glukosa dalam tubuh kita itu semakin banyak, dia akan disimpan dalam bentuk lemak, bisa disimpan dalam otot juga. Dan that's why kita perlu mengatur nih, dihitung nih kita aktivitas fisiknya seberapa, kita lihat nih makanan mana jumlahnya berapa begitu. Lalu diet itu yang perlu digarisbawahi juga, diet itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai berat badan berlebih. Ini digarisbawahi ya. Diet itu tidak hanya dilakukan oleh orang dengan berat badan berlebih. Jadi diet itu dapat digunakan, sebaiknya memang juga dilakukan oleh orang-orang dengan berat badan normal. Jadi semua orang wajib harusnya memang melakukan diet. Karena tadi kan kita lihat definisinya adalah mengatur asupan makanannya untuk menjaga kesehatan kan intinya. Jadi orang kurus, orang gemuk juga perlu menjaga, melakukan diet untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan tubuhnya untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Jadi ibarat itu kita investasi nih, kita lakukan diet untuk menjaga kesehatan. Pertama sih menjaga kesehatan pencernaan kita. Yang kedua nanti otomatis kalau pencernaan kita sehat, semuanya akan sehat. Jadi kalau kita rajin mengontrol, misalkan nih kita mengatur makan kita, asupan glukosanya diatur nih, nggak terlalu berlebihan. Nanti kecenderungan untuk yang namanya sensitivitas insulin menurun karena kelebihan glukosa itu juga akan berkurang. Jadi kayak kemungkinannya itu akan berkurang. Jadi kemungkinan kita untuk menderita diabetes tipe 2 itu juga menurun. Nah, mantap kan? Maka itu kenapa kita pentingnya kita tetap bisa harus melakukan diet meskipun aku tuh udah kurus ya Mbak. Aku memang perlu banget. Niatnya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita di masa yang akan datang. Oke, setuju? Terus dulu kalau setuju. Nah, selain itu ada banyak hal yang harus dilakukan ketika diet. Saya mau nanya nih sama teman-teman, sih kepikiran pengen diet cepet nggak? Saya penasaran nih. Kadang-kadang kan ada nih, Mbak aku tuh pengen udah habis produk A 1 box kok nggak ngaruh ya Mbak ya, kok masih gendut aja nih, kayaknya nggak kurus-kurus. Ayo siapa yo yang padahal temenku kayaknya bisa tuh 1 bulan turun 5 kilo, kok aku enggak? Ada nggak yang kayak gitu? Hayo aku mau nanya ini sama teman-teman. Coba kulihat
ku tengok dahan dan ranting, ku tengok ini komenan teman-teman, ada nggak yang kepikiran pengen diet cepet, pengen banget turun berat badannya cepet banget, seminggu turun 2 kilo deh, seminggu 3 kilo, sebulan 10 kilo, ada nggak nih? Saya penasaran ini. Halo bundanya Eka Fahir, assalamualaikum, semangat pagi. Halo Banten. Ini coba aku penasaran ini. Coba ada yang sudah menjawab belum? Halo Malaysia. Coba ku tanya. Halo Gresik. Nih, Cakung. Halo Jakarta, apa kabar? Ada yang kepikiran pengen diet cepet, turunnya sebulan 10 kilo. Aku penasaran nih, apakah ada teman-teman yang ikut live ini masih aku pengen cepet-cepet deh gitu. Coba ada mbak anak temanku, serius ada yang pengen banget dietnya cepet, seminggu pengen turun berapa kilo, targetnya sebulan turun berapa kilo. Aku pengen kayak gitu. Banyak customerku kakak Tah ini sekarang gini, kita belajar bareng ya, kenapa? Karena kan memang mindset di masyarakat terutama sih ya, maksudnya ya kita tidak bisa menyalahkan kondisi ya, karena sudah kayak turun temurun gitu, kayak udah dari zaman dulu, kayak sudah kayak dicitrakan, digariskan atau diapain ya, bahwa tubuh wanita yang sempurna atau tubuh yang sempurna itu A, B, C, D, E. Jadi kayak udah digambarkan badan kayak Barbie, rambutnya tebel kayak Barbie, iya nggak sih? Badannya bagus, kecil, ngelinggir, badan tinggi, rambutnya tebel, sekecil itu, ya kan? Terus orang tuh jadi kayak, aku tuh pengen sekecil itu cepet banget, padahal aku tapi gendut. Iya nggak? Ya ada kan kadang-kadang yang seperti itu ya. Padahal kalau saya boleh ngasih info nih ya, tapi jangan kaget ya, saya mau ngasih info bahwa ada efek yang tidak menyenangkan ketika kita melakukan diet yang salah dan diet yang terlalu ketat dan diet yang terlalu berlebihan, yang menyebabkan kita kehilangan berat badan yang sangat drastis dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan itu efeknya juga nggak main-main loh. Efeknya ya, saya membaca berjurnal tuh kayak aduh, ini harus diinfo nih, saya pengen info ke teman-teman nih gitu, karena efeknya juga nggak main-main. Kalau secara fisik pun bisa langsung terlihat nanti. Yang pertama adalah efek buruk bila menurunkan berat badan terlalu cepat. Nah ini, jadi nanti kalau misalkan teman-teman, Mbak aku pengen cepet, langsung diinfo nih, ini loh efeknya kalau turun berat badan terlalu cepet. Kita yang santai tapi slow but sure. Jadi kayak ibarat itu kan kita produk herbal itu kalau sampai ada produk herbal itu bisa langsung gitu, itu berarti itu pasti ada kandungan si BKO atau bahan kimia obat. Kalau kita itu benar-benar produk herbal alami, yang dia itu benar-benar produk herbal alami yang mengandung sumber serat alami yang baik untuk tubuh. Jadi ya namanya kita konsumsi serat ya pelan-pelan, tapi itu pasti, kepastian itu insya Allah ada ya, pastinya milik Allah ya. Nanti kita insya Allah akan ada pelan-pelan tapi menunjukkan progres yang maksimal. Nah ini aku balik lagi nih, efek buruk bila menurunkan berat badan terlalu cepat. Yang pertama adalah kita kehilangan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi pentingnya apa Mbak? Contohnya vitamin, mineral, kalsium, protein, asam amino yang penting untuk tubuh kita, dimana zat-zat tadi itu berguna untuk tubuh kita. Salah satu yang paling nyata sekali kalau kita kekurangan nutrisi itu adalah kita jadi kurang energi atau kita jadi leles kalau orang Sunda mah bilangnya ya, lemes. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya, ngelengkruk ya, kayak cuman kayak aku nggak ada tenaga. Kayak awal-awal Ramadan, awal-awal puasa kan kayaknya kalau seminggu pertama kan biasa masih adaptasi ya, lemes. Tapi ketika sudah lewat seminggu kayak udah mau jam 5 aja nggak berasa kalau udah mau maghrib. Nah kayak gitu aja. Cuman kalau itu kan memang kalau puasa kan sehat nih, kita tuh
pelan-pelan aja, awal-awal aja, jadi kayak kelemahan lemes. Tapi ini habis itu kan kita biasa lagi kan, kayak tubuh udah kuat, udah nggak ada apa-apa. Nah tapi kalau kekurangan nutrisi itu, kurang energinya atau lemesnya itu bisa dalam waktu yang lama gitu. Jadi kok kurang, kayak rasanya kok kurang, kayak lemes terus, tiap hari tuh lemes, Senin sampai Minggu ya lemes, pagi sore siang malam ya lemes, kayak aku kok nggak ada energi sama sekali. Itu perlu diwaspadai karena bisa terjadi yang namanya kurang energi. Lalu yang kedua apa nih, contoh kalau kita kehilangan nutrisi, ini efek kalau kita kehilangan nutrisi, kekurangan nutrisi ya, selain kurang energi atau lemes, itu adalah yang nyata adanya adalah bagi perempuan yang sangat ditakutkan selain badan membesar adalah rambut rontok. Ayo, siapa ini yang mulai kerasa kalau lagi dietnya berlebihan, rambutnya mulai jatuh berguguran, rontok nggak karu-karuan? Ayo angkat tangan. Bilang bisa angkat tangan. Ya, berarti jempol deh, jempol. Nah, jempolnya bolehlah dikasih ya, jempol. Nah kalau kita lagi kekurangan nutrisi, kekurangan nutrisi yang penting untuk tubuh kita, gejala awalnya juga terlihat itu adalah rambut kita tuh jadi nggak kuat, kekuatan rambutnya tuh menurun, jadi kita tuh rontok, serontok-rontoknya, jadi kayak di sini doang, nah lepas. Suaminya atau ayahnya ngelus, set, loh beb apa ini, tiba-tiba nyangkut di tangan. Jadi itu juga sebagai tanda. Jadi tubuh kita tuh kan memang kayak, tubuh kita tuh Allah itu menciptakan tubuh kita tuh sebegitu bagusnya. Jadi kayak tubuh kita tuh pasti akan mengirimkan sinyalnya kalau ini nggak ada masalah loh, ini ada yang nggak normal loh dari tubuhmu, ayo ini perbaiki gitu. Nah salah satunya itu tubuh mengirimkan sinyal bahwa kamu kekurangan nutrisi loh, nutrisimu ada yang hilang loh, ada yang kamu kehilangan banyak nutrisi. Itu salah satunya adalah rambut rontok. Yang kedua, kuku, tulang-tulang, gigi, gusi itu, gigi itu rapuh, jadi kayak gampang patah. Kuku itu kenapa dikit itu jadi gampang retak, gampang patah. Lalu kalau gusi itu gampang berdarah. Nah itu. Lalu ini juga nih yang dikhawatirkan para wanita-wanita cantik, para kakak-kakak, para bunda-bunda, yang kan sekarang lagi trennya kayak tren Korea ya, skin Korean, lagi up-nya, lagi happeningnya tuh skin Korea. Jadi kiblat kulit Korea tuh kan glowing, glossy, yang kayak kaca gitu kan, yang glowing, yang basah sedikit, jui basah sedikit tapi tetap lembab. Nah kalau tubuh kita kekurangan nutrisi, yang bikin kulit kita kita jadi kering, jadi nggak bersinar, jadi nggak glowing, kusem, mungkin juga jadi lebih mudah breakout, jadi kulitnya jadi lebih sensitif. Jadi ketika kita misalkan nih, kita juga lagi menggunakan skincare, kenapa ya aku pakai skincare ini nggak cocok? Coba kita teliti lagi, kita lagi diet nggak gitu? Enggak kok. Oh berarti memang mungkin tidak cocok dengan skincare-nya. Tapi kalau kita memang dibarengin dengan diet ketat, lalu kita lagi pakai skincare dan kok kayaknya kulitku jadi breakout, jadi gampang sensitif, kenapa ya? Coba kita teliti lagi. Bisa jadi kulit kita jadi yang gampang sensitif itu juga karena tubuh kita lagi kekurangan nutrisi. Tubuh kita lagi kehilangan nutrisinya, jadi kayak tubuh kita tuh kayak skin barrier-nya juga jadi mulai rusak gitu loh. That's why kita juga perlu melihat. Jadi banyak faktor yang menyebabkan yang tampak terlihat sih dari tubuh kita. Misalkan kalau kita lagi kekurangan nutrisi, itu salah satunya di kulit, itu jadi kulit kering dan tidak bercahaya dan tidak glowing. Nah itu. Dan yang paling utama sih, maksudnya yang paling utama, yang paling menurut saya sangat penting, yang perlu digaris bawahi di masa sekarang ini adalah sistem kekebalan tubuh kita yang akan terganggu ketika kita terjadi penurunan berat badan secara terlalu cepat atau terlalu signifikan. Sistem kekebalan tubuh terganggu. Padahal kekebalan tubuh itu sangat kita butuhkan untuk benteng kita. Oke lah, kita sudah melakukan. Saya sudah 3M 1T. Saya sudah pakai masker, saya mencuci tangan, saya menjaga jarak, dan saya menghindari kerumunan.
Tapi kita nggak pernah tahu, we never know, kita berhadapan dengan produk yang bukan produk ya, kita berhadapan dengan musuh kita bersama yang super duper duper kecil, yang tidak terlihat kasat mata, yang ya kalau lagi apes, kalau lagi nggak hoki kita ya, kalau udah waktunya ya udah kita bakal kena kan. Nah sekarang satu-satunya yang bisa membantu kita itu adalah nanti sistem kekebalan tubuh kita. Nah kalau kita diet, kita lagi diet dan itu kita kayak ngoyok dietnya tuh, maunya cepet, aku pengen ndang turun sebulan 10 kilo, itu kan akhirnya terjadi penurunan berat badan yang terlalu cepat. Terus kita akhirnya kehilangan nutrisi yang penting untuk tubuh kita, yang dimana nutrisi yang penting itu dibutuhkan untuk dalam proses pembentukan atau pembuatan sistem kekebalan tubuh kita. Makanya akhirnya sistem kekebalan tubuhnya pun akan terganggu dan kita akan lebih mudah sakit atau terinfeksi. Jadi terinfeksi itu dikit loh, kalau misalkan kita terinfeksi tapi kita sistem kekebalan tubuhnya bagus, dia akan mental, dia akan pergi, dia akan mati sama kekebalan tubuh kita. Tapi kalau kita lagi terinfeksi, lalu sistem kekebalan kita lagi drop, ditambah kita mungkin lagi stres, kurang tidur, kurang istirahat, kurang olahraga, kurang minum, segala macam kurang, akhirnya dia akan membentuk koloni di situ. Jadi si virus ini akan membentuk, ya hanya inang yang bagus nih, aku mau lah beranak pinak di sini, bisa lah inilah, ini juga kekebalannya lagi turun nih, wah cocok lah tempatnya. Nah dia akan langsung beranak pinak di sana dan membentuk koloninya dan menginfeksi kita. Nggak mau kan seperti itu, saya juga nggak pengen. Saya selalu berharap, berdoa semoga teman-teman di sini sehat semua, nggak ada yang terinfeksi apapun. Karena saya sedih kalau, jangan sampai ada yang sakit-sakit ya. Oke, begitu. Lalu tadi kan efek buruk bila menurunkan berat badan terlalu cepat kan, pertama kan kita kehilangan nutrisi penting tuh tadi, yang contohnya yang kurang energi, rambut rontok, kuku dan giginya jadi rapuh, kulitnya kering, tidak bercahaya, lalu sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Yang kedua adalah kehilangan massa otot, dimana ketika tubuh kekurangan kalori yang tinggi, maka tubuh itu kan diciptakan dengan sangat sempurna oleh Allah. Jadi tubuh itu akan otomatis, wah gulanya nggak ada nih, kalorinya habis, nggak ada gula nih, nggak ada energi nih, ya udah aku ambil gula atau energi dari otot. Jadi dia akan mengambil gula dari yang disimpan di otot. Jadi kalau misalkan kelebihan gula dalam tubuh, nanti tubuh itu akan menyimpan di otot kan. Nah nanti kalau kita kekurangan, nanti tubuh itu juga akan mengambil gulanya gula dari otot untuk diubah menjadi energi. That's why kenapa ketika nanti kita penurunan badannya terlalu drastis, bukan lemak yang hilang tapi justru massa otot. Padahal otot itu dibutuhkan untuk membentuk proporsi tubuh kita kan. Maksudnya jangan sampai lah ya, sampai mending kalau lemaknya yang pergi ya, tapi kalau sampai massa ototnya yang hilang, itu sangat rugi sekali dan itu akan susah lagi kembalinya. Untuk kembali si massa otot lagi itu akan lebih susah lagi gitu. Jadi kayak kita ibarat memperbaikinya pun jadi lebih susah gitu loh. Padahal kita tahu sekali manfaat otot kan, selain buat proporsi tubuh, dia juga membantu sebagai alat gerak gitu. Jadi kebayangkan maksudnya sepenting apa otot gitu. Nah selain itu yang ketiga itu ya juga dapat memperlambat metabolisme. Jadi metabolisme tubuh kita pun juga akan terganggu. Itulah kenapa sebenarnya sangat saya tidak sarankan ketika kita kayak diet itu terfokus hanya pada hasil. Jadi aku maunya bulan ini turun 10 kilo, bulan ini maunya 25 kilo, bulan ini maunya 15 kilo. Jangan gitu. Jadi kita niatkan ketika kita diet, lagi ini lagi masa pandemi, kondisi sedang tidak bagus, banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana, sebaiknya memang kita diet untuk sehat. Ketika kita niatkan diet untuk menjadi lebih sehat, menjaga kesehatan tubuh kita, ada bonus lain, yaitu badan menjadi lebih ramping, badan lebih sehat, perut lebih ringan, gak buncit, paha enak, gak gede, lengan gak gede, pipi menirus. Itu adalah bonus dari kita niatkan untuk sehat. Betul? Jadi siapa yang mau sehat bersama Detu? Ada yang mau angkat tangan atau klik jempolnya? Mau tidak? Mau sehat bareng Detu tidak? Mau? Oke.
Itu yang saya sangat harapkan nanti ya. Kita niatkan diet untuk sehat. Lalu gimana? Apa yang harus dilakukan Mbak ketika diet tapi pengen diet, pengen sehat, tapi nggak pengen juga yang sakit. Apalagi ini masa-masa new normal, masa-masa masih pandemik, dimana kita juga butuh imunitas kita, butuh kesehatan. Terus kudu gimana Mbak? Jangan khawatir teman-teman, jangan sampai Anda khawatir, karena kita punya solusinya. Apa solusinya? Pas. Mau sama aku juga mau. Ini solusinya. Good, yes. Aku mau ngasih jempol kayak tadi, ada stiker, ngirim stiker jempol. Set. D2. Ini ngeblur ya. Nah, D2. Sudah ada yang minum D2 malam ini? Atau hari ini? Mau banget ya, aku mau banget. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah tetaplah minum D2, jangan lupa sumber serat alami. D2 adalah produk herbal alami yang mengandung sumber serat alami yang sangat tinggi sumber serat. Bukan jadi belibet ya aku ngomongnya ya. Intinya adalah D2 adalah produk herbal yang mengandung tinggi sumber serat alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Serat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan GI tract atau saluran pencernaan kita, dan ini semuanya ada di D2. Jadi kita nggak perlu repot-repot yang membuat harus aku repot nanti mau nyari sumber serat, nggak perlu khawatir, ada di D2 ya. Diminumnya kalau ingin menjaga kesehatan saluran pencernaan bisa 1 sampai 2 saset sehari. Kalau mau diet bisa 2 sampai 3 saset sehari. Kalau lagi ada riwayat emah, bisa diminum 30 menit setelah makan. Kan memang dia disarankan sebelum tidur kan. Saya ini disarankan diminum sebelum tidur. Cuman kan kalau lebih dari 1 kali, misalkan siang minumnya atau sore minum, bisa diminum. Kalau orang yang sakit mah, ada riwayat mah, bisa diminum setengah jam atau 30 menit sesudah makan. Tapi kalau misalkan nggak ada riwayat mah, bisa 30 menit sebelum makan. Cuman yang penting itu malam juga harus minum. Jadi sebelum tidur, setelah makan, setelah jam 6 makan, nanti ada jeda waktu mau tidur, jangan lupa sebelum tidur ambil botol minum. Ini misalkan kayak saya ini, saya lagi nggak bawa shakernya, biasanya saya pakai shakernya di itu, besok saya bawa ke live ya. Ini bisa buka, cucuk, nggak kocok, langsung. Nggak ada alasan aku lupa, no. Sebelum tidur bawa botol minum, 2 botol minum isi air putih, 1 isinya 2 isi air putih, satunya nanti diisi D2, satunya buat diminum. 150 ml untuk 1 saset. Nah, ini ya. Lalu yang pertama tadi kan untuk gimana diet yang sehat, pertama tadi kan apa? Minum D2. Nah, yang kedua yaitu mengatur pola makan dan jam makan. Jadi kita atur pola makan kita, jam makan kita, kita sehatkanlah gitu. Jadi kita atur nih asupannya. Jadi kalau lagi masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa ya sebenarnya nggak, karena masa pandemi juga kita tetap harus menyeimbangkan asupan makan kita ya. Jangan sampai kita kekurangan salah satu dan lain hal dari makan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi karena satu saat pengen diet, pengen kurus cepet, salah satu faktor misalnya dari komponen 4 sehat 5 sempurna itu jadi kayak dihilangkan. Jadi kayak aku nggak mau makan, aku takut gendut, aku nggak mau makan nasi. Nah, padahal karbohidrat atau glukosa itu juga sangat dibutuhkan tubuh untuk sebagai sumber energi. Jadi kalau glukosa yang masuk itu kurang, maka tubuh itu juga akan mengambil, dia otomatis akan mengambil dari otot itu tadi. Nah,
Jadinya kan kalau dia terlalu banyak mengambil dari otot, akhirnya apa, massa otot juga berkurang kan, sedangkan kita tahu manfaat otot itu sendiri sangat besar untuk tubuh kita. Nah, makanya kita atur pola makan kita. Misalkan tetap harus ada nasi karbohidrat, harus ada tetap sayur sumber seratnya, harus ada buahnya, harus ada protein baik itu hewan atau nabatinya, lalu harus ada apa tadi sudah ya. Yang penting tuh kayak kalau kita mau bikin MPASI untuk anak kita kan kita selalu patenkan 4 bintang, harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur. Itu sama seperti kita kalau kita juga mau konsumsi. Kalau kita sudah dewasa juga butuh gitu. Kita sama, maksudnya kebutuhan nutrisi kita tuh tetap sama gitu. Jadi tetap meskipun jumlahnya yang berbeda ya, makanya kita tetap harus, tidak boleh ada yang dikurangin. Apalagi kita nggak pengen sistem imun kita juga memburuk ya kan, ya nggak, iya dong. Nah, that's why kita juga harus menutrisi tubuh kita dengan makanan yang bernutrisi ya. Harus, jadi menu makannya tuh harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran dan buah. Lalu komposisinya gimana Mbak biar ini? Nah, kita atur aja nanti jumlah komposisinya. Dari misalkan karbonya dikurangin aja loh ya, bukan hilangkan, dikurangin. Orang yang kerja di lapangan, misalkan dia orangnya yang keliling mungkin, atau bekerja di tempat pokoknya yang sampai mengeluarkan keringat, pokoknya yang bekerja di lapangan yang muter-muter itu, jumlah kalorinya akan lebih banyak daripada orang yang kerja di kantoran yang ketik, edit, atau di dalam ruangan di dalam ruangan gitu. Itu akan beda kan. Nah, makanya kalau yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau memang teman-teman semua yang memang kerjanya di luar ruangan, memang sebaiknya kalorinya lebih banyak. Misalkan nih nasinya biasanya 10 sendok. Nah, dikurangi lah, tapi awal-awal jangan terlalu turun. Awalnya 10 sendok nih. Biasa 10 sendok, Mbak. Ya udah, kurangin jadi 7 sendok. Nah, misalkan itu kalau buat yang di luar ruangan ya, nanti yang kerja memang dia di dalam ruangan nih Mbak, bisa jadi 5 sendok gitu-gitu. Nanti setelah sekian lama, bertahap lama, setelah berapa minggu, seminggu atau 2 minggu, dikurangin lagi. Oke, kemarin 7 sendok aman nih, aku kurangin lagi deh gitu, kurangin lagi 1 sendok perlahan, tapi tetap harus selalu ada itu makanan, komposisi itu harus selalu lengkap, cuma jumlahnya aja yang dikurangin. Lalu kan karena karbohidratnya dikurangin, berarti ada yang hilang di situ. Kita ganti dengan sayurannya, kita tambah. Nah, sehat kan, sayurannya ditambah, atau buahnya ditambah. Lalu proteinnya harus ada, bisa tempe tahu atau kacang-kacangan, atau semuanya protein hewani dan protein nabati. Misalnya kalau nabati kan bisa tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Kalau protein nabati hewani kan ya telur, ikan, bisa makanan laut atau daging merah. Sesuai kebutuhan, sesuai yang disuka aja gitu. Yang penting tuh ada protein hewaninya. Dan juga buah-buahnya itu juga tuh dikonsumsi. Lalu gimana Mbak kalau setiap aku tuh juga kalau diet tuh kadang-kadang malah jadi lapar. Nah, nanti ketika lagi diet itu kita kalau lagi lapar langsung ambil nih, ini jadi ada iklannya ya, set gini aja deh. Nah, air mineral kita minum. Kalau aku nggak suka Mbak minum air putih, nah kayak kita kasih potongan buah, jadi infused water itu juga salah satu tambahan. Jadi selain konsumsi diet itu mengatur pola makan, lalu menghidrasi tubuh, jadi minum air putih yang cukup, minimal 1,5 sampai 2 liter atau 30% dari berat badan teman-teman semuanya. Jadi tubuh kita juga tetap terhidrasi gitu. Meskipun kita diet, ada yang berkurang, tapi kita juga penuhi kebutuhan hidrat. Kita tidak jadi lemes juga, tidak bertambah lemas, karena kita tetap terhidrasi. Tubuh kita tuh ibaratnya tetap tersiram lah, tetap disiram gitu. Lalu mengatur jam makan, tadi kan pola makan doang ya. Jam makannya jadi harus teratur nih. Jadi jam 6 makan, jam 9 nyemil, jam 12 makan, jam 3 ngemil, jam 6 makan, habis itu stop. Terus kalau ngemil jangan ngemil yang ini ya, jangan ngemil ciki nembum teh kayak apa ya?
makanan-makanan yang kayaknya ringan-ringan tapi sebenarnya kalorinya tinggi. Nah itu yang dikhawatirkan. Kadang-kadang kan kayak lagi diet tuh kayak craving gitu, rasanya kayak pengen, aduh aku tuh lapar, aku tuh ngelihat makanan apapun tuh tahu nggak, camilan yang kecil-kecil itu justru kalorinya tinggi. Minuman dalam kemasan, ayo. Kenapa banyak orang yang dietnya gagal? Itu pertama karena nggak sadar kita makan atau minum gula berlebih. Gula berlebihnya dari mana? Dari minuman kemasan ya, minuman yang dalam botol, minuman yang dalam kotak-kotak, lalu makanan kemasan yang cemilan-cemilan, itu kalorinya tinggi juga. Kerupuk aja yang kayaknya ringan gitu itu juga berkalori tinggi, itu sekitar 100 kalori kalau tidak salah. Tapi mungkin bisa mungkin kalau ada yang tahu bisa ini ya, saya dicolek mbak, kayaknya enggak gitu mbak pak gitu ingat saya juga kalorinya tinggi, kerupuk itu juga tinggi kalorinya. Jadi kenapa orang bisa, kok aku diet tapi kok nggak berhasil, coba ditelusuri. Minumnya masih manis-manis. Aku nggak suka minum air putih, aku tuh sukanya minum yang manis. Jadi sekali minum, setiap minumnya teh manis, kopi manis, dalam kemasan, lalu kayak teh dalam kotak-kotak itu, teh dalam kotak-kotak ya, saya nggak nyebut satu merek ya, teh dalam botol-botol, soda dalam botol-botol, terus apa lagi ya, makanan ringan yang dijual di swalayan itu juga kalorinya tinggi, kayak yang chips atau keripik gitu juga kalorinya tinggi. That's why tidak disarankan ya teman-teman buat makan ngemil yang seperti itu. Ngemilnya sehat aja, bisa makan buah atau potongan sayur yang lagi direbus atau dikukus, boleh yang sehat-sehat aja lah. Atau mau makan kentang rebus atau ketela ya, itu kan lebih gulanya juga lebih alami. Terus kalau detu gimana mbak? Kan dia ada gulanya. Jangan khawatir gengs, detu itu kandungan gulanya kandungan gula sehat alami. Dia pakai gulanya gula stevia, dimana gula stevia ini sudah terbukti secara ilmiah juga dapat membantu menurunkan gula darah. Jadi alami, sehat, aman, gak bikin gendut. That's why saya sangat bangga bersama detu. Ayo kita minum detu setiap hari. Oke, lalu tadi apa tadi? Sudah mengatur pola makan, mengatur jam makan, minum air putih. Satma lagi ini satu, ayo istirahat, tidur. Siapa yang tidurnya masih suka telat-telat? Ayo jangan tidur telat-telat ya. Tidurnya harus teratur 8 jam sehari. Tidurnya sebelum jam 12 malam. Yuk, ayo istirahat. Habis live selesai, yang mau skincarean sok mangga skincarean, cuci mukanya pakai skincarenya. Habis itu jangan lupa minum detunya, terus langsung bobo, hayu ya. Nggak boleh namanya begadang, jangan begadang ya. Nanti kalau ada temennya yang aku mau diskusi nih soal grup ini, besok aja gengs, kita bobok dulu, kita bobok cantik supaya tubuh sehat, kulit sehat, dan kita jadi cantik luar dalam ya. Lalu yang selanjutnya itu setelah mengatur pola makan, mengatur jam makan, minum air putih, istirahat cukup. Nah ini yang penting nih. Yang ini godaan untuk melakukannya sih lebih banyak ya, berat banget karena untuk biar mood, biar niat dan konsisten itu sangat tidak mudah. Tapi kalau udah telaten dilakukan, dijamin berat badan sehat. Habis itu tiba-tiba tanpa disadari itu baju-baju jadi kayak kegedean semuanya, celana kegedean. Apa itu? Olahraga. Ayo olahraga, kita tingkatkan imun, karena ketika olahraga itu hormon itu akan mengeluarkan hormon, tubuh kita ketika olahraga itu akan mengeluarkan hormon endorfin, hormon yang bikin kita happy, hormon yang bikin kita nggak stres. Jadi nggak ada kan yang namanya orang olahraga itu lagi olahraga terus marah-marah, nggak ada. Justru kan, dan itu sangat kita butuhkan untuk masa sekarang kan. Kalau lagi pandemi gitu itu kita nggak boleh, kalau bisa tuh kita list stres, jangan sampai stres. Jadi stres itu jangan, kurangi stresnya, karena ketika kita stres sistem imun kita tuh akan ngedrop.
Kayak kita tuh nggak boleh stres, kita harus happy. Salah satu cara untuk menjaga kehappyan kita, kebahagiaan gitu, nah salah satunya adalah dengan olahraga. Selain itu juga menjaga kesehatan tubuh, menjaga metabolisme tubuh. Tapi nanti ada yang bilang, masih ada juga nanti yang beralasan, Mbak ini lagi pandemi Mbak, nggak boleh olahraga jauh-jauh, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh keluar rumah. Ayo, masih ada yang mau alasan nggak mau olahraga. Olahraga bisa dalam rumah sis, bunda, kakakku tersayang. Ayo olahraga di rumah bisa. Hayo beneran bisa, hayo kita olahraga bareng. Atau ada yang, Mbak aku nggak bisa olahraga ya Mbak, aku punya anak kecil. Ini aku kasih tunjuk, ini ada anak, nah ini ada bocil di belakang saya, dia juga menemani saya juga ibu dengan si anak balita yang ibarat itu saya kemana aja saya menghilang sedetik juga dicariin. Saya juga nggak bisa pergi jauh-jauh, olahraga juga nggak bisa yang aneh-aneh. Yang saya lakukan cuman satu, jalan kaki. Kalau jalan kaki di dalam rumah bisa, di halaman rumah bisa. Kalau mau keluar ya cari-cari jalan yang sepi, persawahan. Kebetulan kan rumah saya sebetulnya saya tinggal di Jogja, nggak di Jogja ya, saya tinggal di Sleman. Kalau orang Jogja padahal rumahnya Sleman. Saya tinggal di Sleman ya, maksudnya deket-deket daerah-daerah timur Sleman yang masih kebetulan persawahan, tanah persawahannya juga masih banyak ya. Lalu ada Selokan Mataram juga, saya deket-deket Selokan Mataram, jadi itu kan daerahnya sepi, deket sawah-sawah, jadi kadang saya juga ajak anak saya untuk jalan. Nah kalau Mbak rumahku pinggir di tengah kota banget nih, susah buat jalan, bisa, nggak perlu keluar rumah, bisa di dalam rumah. Kita keliling rumah aja, masuk awalnya nih keluar kamar, puterin kamar, set, nanti pindah lagi puterin ruang tamu, udah puterin ruang tengah. Kalau ruang tengahnya campur, kalau di apartemen misalkan ruang tamu campur sama ruang makan nih Mbak, begitu puterin lagi, puterin aja sampai berapa menit sambil main handphone kayak sambil ngiklanin produk-produk NASA, ngiklanin Detu kan bisa tuh, sambil ngiklanin Detu, ngiklanin ini ada, ini kan ada pada upload testimoni dicatat tuh juga, di screenshot, di upload, guys ini testimoni, sambil ngiklanin testimoni Detu sambil, atau ada yang mau sambil baca novel dari handphone. Nah bisa sambil jalan tuh, nggak akan kerasa, beneran nggak akan kerasa. Atau mau e-sport, ngegame sambil jalan kaki keliling rumah, itu nggak akan kerasa 30 sampai 60 menit. Jangan ke 30 menit, 60 menit aja nggak akan berasa, tiba-tiba udah sejam. Atau kalau masih kayaknya aku nggak bisa Mbak kalau sambil main handphone, anakku nggak boleh kalau pegang handphone. Ada kan juga masih beberapa orang tua yang strict. Saya sangat mendukung sih, saya setuju strict, tidak memegang gadget ketika bersama anak. Bisa nanti sambil anaknya diajak, ayo nak kita main kereta-keretaan, tuh sambil jalan puterin rumah, keliling rumah. Atau sambil nyapu, kan tetap jalan sambil nyapu, bergerak. Habis nyapu ngepel pakai yang pel-pelan yang apa sih, yang ada tongkatnya tuh, yang ada bersodok-sodok itu, orang Jawa itu namanya disodok itu, ngepelnya pakai tongkat, pakai yang alat pel yang tinggi itu, yang tetap bisa sambil jalan sambil dengerin lagu, boleh sambil nyanyi berdendang, karaokean bisa, terus habis nyapu ngepel, aku lupa belum masak, sambil masak Mas tangan bergerak, kaki juga bergerak. Jadi ibarat kita kayak jalan di tempat loh, sambil masak. Itu bisa, itu nggak akan berasa tiba-tiba udah 60 menit. Saya nggak sampai, beneran tuh bisa. Kita tetap bisa melakukan olahraga dimanapun, meskipun kita dalam kondisi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, kita masih ada beberapa yang aku harus stay di rumah. Nah kalau mungkin memang ada yang sudah, oh yaudahlah bismillah saya bisa keluar, bisa jalan-jalan keliling rumah sambil mencari matahari, sambil berjemur. Tapi kalau masih aku pengen di rumah aja nih, aku pengen menjaga supaya kurva ini nggak naik terus, aku pengen tetap stay di rumah. Nah kita bisa olahraga di rumah, jalan keliling rumah, keliling rumahnya diputerin aja sampai berapa kali puteran gitu. Kalau rumah saya sampai berapa kali putaran ya, karena kan rumah saya nggak terlalu besar, jadi paling bisa 10 putaran atau 20 kali. Tapi ya memang jalannya nggak cepet ya, saya jalannya kayak putri cantik itu aja, jalan cantik. Yang penting kan 30 sampai 60 menit, dan otot-otot saya tetap bergerak. Biasanya saya tetap 60 menit sih, saya 60 menit jalan. Otot saya tetap bergerak, semuanya tubuh saya itu berkontraksi semuanya. Awal-awal memang rasanya
kayak capek keju gitu, apa ya, memang pegel. Tapi lama-lama kalau udah biasa nggak kerasa ya, ternyata enak dan enak banget ketika kita udah terbiasa jalan kaki terus nggak olahraga itu rasanya kayak ada, aduh aku kayak tersesat, aku harus kembali ke jalan yang benar, aku harus olahraga karena badannya akan berasa banget, tubuh itu akan kerasa gampang lebih lelah, lebih capek, gampang pegel-pegel, kaku-kaku semua badannya. Nah itulah kenapa penting banget olahraga. Nah ini nih ada pertanyaan nih, kalau kita olahraga terus tiba-tiba kita keringat dingin gemetar gitu mbak, itu penyebabnya apa ya mbak gitu? Bisa ini karena ini hipoglikemi. Jadi ada kalau tiba-tiba nih misalkan kita lagi beraktivitas, nggak perlu olahraga, aktivitas biasa tiba-tiba tubuh kita kayak keringat dingin gemeteran, itu bisa terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah kondisi dimana kadar gula darah di dalam tubuh kita itu menurun drastis gitu. Sebaiknya kalau memang ada riwayat di sering hipoglikemi, kalau lagi olahraga itu jangan olahraga berat, olahraga ringan, jangan yang lari, yang ngoyo atau senam zumba pakai YouTube. Biasanya ada sekarang lagi, saya juga suka, kemarin masih suka zumba, tapi zumba pakai zoom meeting tapi zumba gitu, dalam rumah tapi bisa zumba. Nah itu kan keringetnya tinggi pasti aktivitasnya tinggi tuh ya kan, aktivitasnya kayak ngoyo banget. Ngoyo itu apa ya, ya itulah pokoknya kenceng banget gitu loh. Nah biasanya memang kalau dia memang mungkin sebelumnya nggak makan atau memang sering gulanya turun rendah, itu sebaiknya akhirnya nanti jadi ngedrop gula darahnya. Nah itu jadinya hipoglikemi, dan itu sebenarnya dikhawatirkan sih, makanya kalau memang ada riwayat sering hipoglikemi sebaiknya olahraganya pilih olahraga yang ringan. Olahraga yang ringan itu seperti bisa jalan kaki aja, jangan yang berat-berat, jangan lari dulu, jangan sepeda, jangan zumba, senam-senam yang kenceng banget itu keringatnya, apa ya, yang olahraganya yang kenceng gitulah, yang kayaknya bakal capek banget. Nah sebaiknya enggak, atau kalau mau bakal permen. Nah kalau udah kayak mau keringat dingin atau kayak gemeteran, bisa minum permen, makan permen, terus istirahat dulu, terus minum makan permen. Insya Allah nanti permen akan menstabilkan kembali gula darahnya. Insya Allah nanti gemeter dan keringat dinginnya juga akan berangsur membaik. Gitu ya. Nah ini, assalamualaikum Kak Yanti, waalaikumsalam. Kak, diet apa yang cocok untuk mengatasi lemak yang berkumpul di perut, paha, dan betis? Diet yang tadi itu bagus banget itu. Tadi yang saya sarankan tadi itu mengubah pola gaya hidup kita itu dengan cara tadi itu minum detu, lalu menjaga pola makan, menjaga istirahat, menghidrasi, dan olahraga itu juga bisa untuk mengecilkan perut, paha, dan betis. Cuman memang sebaiknya dibantu dengan olahraga ya. Olahraganya kalau jalan itu sebenarnya yang bergerak paha dan betis itu kan bergerak, dia kan ketika kita berjalan kan tubuh kita, otot-otot kita tuh semuanya bergerak gitu loh. Jadi pahanya juga berkontraksi, betisnya juga, jadi otomatis dia akan mengecil. Nah kalau perut itu kan memang ada beberapa orang yang kayak perutnya tuh susah banget mbak turun. Nah itu bisa dibantu dikecilkan dengan selain jalan, bisa dibantu juga dengan selain konsumsi diet juga rajin, harus juga bantu dengan bisa sit up atau push up. Nah, sit up atau push up setiap hari sebelum tidur atau bangun tidur. Minta bantuan kakanda, suami tercinta, atau saudara-saudara di rumah untuk membantu megangin kakinya. Jadi kalau kita gerak, naik turun itu tubuh kita lebih stabil, gitu ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Kak Rusti Tian saja. Halo Kak Rusti Tian saja, selamat malam. Makasih atas pertanyaannya ya. Mbak, kalau minum detu tapi malah sembelit itu kenapa ya? Wah, kenapa bisa malah sembelit? Kalau detu itu justru membantu meredakan sembelit atau susah buang air besar, karena ada beberapa, karena kandungan serat alami yang ada dalam detu itu membantu melancarkan saluran pencernaan. Jadi ada juga. Dan selain itu juga di psyllium husk sama plum yang ada dalam detu itu juga bersifat laksatif atau melancarkan buang air besar. Jadi mungkin bisa ditelisik atau ditelusuri atau diingat-ingat lagi kenapa selain konsumsi detu apa yang dikonsumsi, atau bagaimana kemarin pas diet konsumsi detu, apakah dia juga mengurangi pola makan, maksudnya diet ketat juga, karena kalau lagi diet biasanya kan juga akhirnya biasanya nih ya, rata-rata kan pengennya cepet tuh, terus habis itu udah minum detu, habis itu makannya dikurangi banget, bener-bener kayak
nggak ada asupan makanan gitu loh. Jadi kayak makannya itu yang makan cuma 3 sendok paling 5 sendok, yang dikit banget, semuanya dikit banget. Terus kalau makannya yang dimakan tuh dikit, apanya yang mau dibuang kayak gitu loh. Nah mungkin itu juga, atau mungkin dia maamnya jadi sangat berkurang banget, akhirnya ya nggak ada yang bisa dibuang, akhirnya jadinya rasanya kok aku kayak sembelit, padahal sebenarnya memang nggak ada yang dibuang seperti itu. Coba ditelisik dulu atau diteliti atau diinget-inget, ditanyain. Kalau itu customernya ditanyain, kamu kemarin gimana pas diet kok pas minum itu kok jadi sembelit, karena komposisi dari itu sebenarnya mendukung untuk melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Nah begitu ya Kak Rustitian saja. Lalu ada pertanyaan lagi. Halo, ada Kak Wahid Jani Puntu Sulso. Selamat malam Sulawesi Selatan, Bajiji. Oke. Tadi pertanyaan dari Kak Niah sudah ya Kak Niah. Olahraga tiba-tiba keringetan, bisa itu disebabkan karena hipoglikemi, jadi bisa diminum, makan permen atau kurangi olahraga yang berat. Jadi pakai olahraga yang ringan-ringan dulu kalau ada riwayat hipoglikemi. Halo Surabaya, ya apa kabar rek Surabaya rek? Aduh kangen aku. Nasi cumi pasar Atom, Mak Yeye. Aduh ya Allah, sambel Mak Yeye. Ini lomboknya mahal, Mak Yeye mahal nggak ya? Oke, iya Mbak Yeni gak bisa putar video, baterainya lowbat. Wah, dicas dulu, sambil dicas nih. Ini ada lagi nih testimoni dari Mbak Ulfah Anis Sarifah. Minum D2 pencernaan makin terjaga, soalnya BAB jadi lancar, nggak sembit lagi, dan perut terasa plong, tidak begah lagi, dan perut buncit lumayan mengecil, dan alhamdulillah BB turun 2 kilo padahal baru konsumsi 14 saset. Tetap semangat ya, tetap dilanjutin lagi. Makin jatuh cinta sama dia itu juga love sama Kak Ulfah Anis Sarifah, love selalu. Anda bisa pakai tangan 2 gitu, karena tangan satunya lagi pegang handphone, jadi love. Oke, halo Gresik. Aduh Bu Mahmuda, halo Gresik. Salam buat nasi kerawu Gresik ya. Halo Kalimantan Selatan. Ini Ihai Selvia. Halo, ini Acil atau Mang nih? Acil kalau bahasa Kalimantan Selatan ini ya, tante katanya ya, atau kakak nih, kakak Ihai. Oke, halo Sidoarjo. Oke. Coba sambil lihat-lihat komen dari teman-teman nih, saya sambil lihat komen dari teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Yeni Anita Sari. Halo Kak, mau tanya. Halo Kak Yeni Anita Sari, kalau BB-nya kurus tapi BAB kurang lancar, bisa konsumsi D2 nggak sih Kak? Bisa banget, karena kalau lagi diet itu nggak cuma dilakukan oleh orang-orang yang dengan berat badan yang berlebih, tapi juga orang-orang yang dengan berat badan normal. Kita harus tetap bisa melakukan diet untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dan mencegah keluhan seperti sembelit atau susah buang air besar. Bisa konsumsi bisa konsumsi D2, diminum sehari 1 kali sebelum tidur. Sebelum tidur nih sambil skincarean, kan kalau skincarean berlapis itu kan masih nunggu kering gitu kan. Ambil botol minumnya, aduh terlihat nih mereknya. Ambil botol minumnya, masukin D2, pluk, shake, diminum sambil skincarean. Udah nggak ada alasan buat lupa minum D2. Yang penting kalau muslim sholat dulu ya, sholat skincarean baru minum D2. Gitu ya Kak Yeni Anita Sari. Halo Bangkalan. Sehat. Itu bebek masih jual nggak itu bebek yang di Bangkalan? Ini saya ngomongin dia, tapi dari tadi saya nyapain makanan ya. Saya cuma nyapa makanan, saya tidak mau makan untuk sementara dulu. Kita sehat dulu ya. Nyapa aja dulu, nggak apa-apa ya, makanan disapa. Halo makanan. Jadi kalau lagi diet, makanan yang biasanya enak-enak cuma disapa. Halo makanan, halo gorengan. Nah ini ya, ini juga ini penting nih. Kenapa juga berat badan kok dari lagi diet berat badan nggak turun-turun? Selain kita secara nggak sadar kita mengkonsumsi gula berlebih, kita juga masih konsumsi gorengan. Jadi
minyak oke lah, kita nggak apa-apa misal minyaknya yang minyak pakainya sekali pakai. Tapi kalau udah namanya minyak dicampur tepung menjadi makanan yang terendul di dunia itu namanya gorengan, itu juga bisa menghambat penurunan berat badan. Itu juga secara kesehatannya juga, nutrisinya juga nggak terlalu banyak. Jadi kayak ibarat tuh ya banyak kurang manfaatnya lah daripada banyak manfaatnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang dikurangin konsumsi gorengan. Ayo, siapa yang agak susah berpisah dengan namanya gorengan, karena memang itu makanan terendul di dunia ya. Duh, saya juga heran kadang ada orang yang tidak suka gorengan tuh, saya juga heran. Cuman ya karena memang itu manfaatnya tidak terlalu banyak, ya ngapain kita banyak juga ya. Jadi kita mulai kurangin dikit-dikit, kayak gorengan itu kurangin. Wah, oke, setuju. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih. Bentar. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rektinur Cahyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Rektinur. Tanpa olahraga cukup minum D2 saja apa bisa nurunin berat badan Kak? Bisa, rutin minum D2 2-3 saset dalam sehari. Cuman kalau pengen lebih optimal lagi bisa dibantu dengan olahraga ya, biar lebih optimal. Misalkan ya nggak cepet-cepet banget tapi lumayan lah, jadi kayak kok bisa ya secepat ini gitu, tapi nggak cepet, kayak nggak drastis ya, pelan-pelan tapi lebih cepet lagi. Nah gitu bisa dibantu dengan olahraga begitu ya Kak Rektinur. Nih kadang-kadang suka begini nih, jalan kaki atau nih olahraga atau senam kayaknya memang berat sih ya. Saya bilang tadi olahraga itu juga sesuatu yang kadang-kadang berat untuk dilakukan, karena memang kadang-kadang untuk menumbuhkan moodnya itu yang on off. Oke, halo Tuban. Oke, dengan Kak Nur Hayati. Wah, namanya mirip nama mama saya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bunda untuk diet dengan BB 90 kilo, punya riwayat operasi sesar dan sering sakit pinggang, pernah konsumsi 2 box tapi belum kali ya, tapi belum ada hasilnya. Gimana baiknya Bunda? Terima kasih sama-sama. Punya riwayat sesar tidak masalah, tetap bisa diet. Saya juga melahirkan kemarin dengan sesario. Saya tetap bisa diet, tetap bisa konsumsi diet, aman, tidak ada masalah, tidak ada pengaruhnya. Dan sering sakit pinggang ini, ayo ditanyain ya customernya atau ini siapa saudaranya Bunda kah. Minum air putihnya bagaimana ini? Ayo, mimiknya, ayo ini kemungkinan besar nih minum air putihnya kurang. Jangan-jangan suka minum teh ya. Minum teh manis, minum kopi, minum air putihnya ayo. Nanti coba Bunda Nur Hayati nih tanyain, mungkin customernya atau saudaranya ini ditanyain nih, ayo Anda ini minum air putihnya sebagaimana. Karena percuma ya, maksudnya kalau kita minumnya udah banyak nih, aku udah minum 2 itu udah hampir 10 box tapi nggak ada hasilnya, ini gimana sih? Terus dia marah-marah, terus kita teliti, sayang saudaraku yang baik hatinya, sini duduk dulu, ngobrol dulu sama aku. Kenapa masalahnya piye? Nah aku udah diet pakai dia itu tapi kok nggak turun bobotku, piye toh ki produknya abal-abal paling kalau udah gitu. Dia cerita gitu langsung kita rangkul, tak ngobrol. Coba cerita kemarin dietnya gimana, dilakuin nggak saranku, mengatur pola makan, jam maamnya, istirahatnya, minum air putihnya, dibantu sama olahraga ringan, udah belum? Terus itu jebule aku ya minum air putihnya kurang, minumnya aku ya minum teh terus. Kan saya tadi ceritakan kalau kita kadang secara tidak sadar kita mengkonsumsi makanan-makanan yang justru dapat membuat kita bertambah gemuk gitu, seperti makanan-makanan yang kadar gulanya tuh tinggi, seperti minuman dalam kemasan, keripik-keripik atau cemilan, apalagi keripik-keripik cemilan yang dalam kemasan yang di solan-solan itu kan kadar natriumnya tuh tinggi. Nah sedangkan kadar garam atau natrium yang ada dalam tubuh kita yang terlalu tinggi itu dapat, si garam itu tuh bukan fungsinya ya, dia sifatnya tuh menyerap air, jadi justru
dia akan menyerap air-air yang di eksternal terus masukkan ke dalam internal sel. Jadi keramat kita jadinya malah tambah gendut gitu loh. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita nggak sadar, aku tuh kayak tetap makan yang gorengan, keripik-keripik asin, yang kecut apa yang asin-asin itu masih manis-manis, konsumsi manisnya juga nggak kontrol. Nah, itu kenapa akhirnya juga kayaknya susah turun. Plus kurang air putih. Ini coba ini tutupin mereknya, kurang air putih. Ayo teman-teman, kalau lagi mau gaya hidup sehat, kita total berubah, mengubah gaya hidup mengubah pola gaya hidup kita sehatkan semuanya diubah, termasuk kita perbanyak minum air putih, karena air putih itu benar-benar manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita. Setuju? Ayo, siapa yang mau tosu sama aku? Gitu ya Bunda Nur Hayati. Halo Pak Ari Daryati nih Jombang. Halo Jombang. Bu Nur Hayati lagi. Ada 2 Bu Nur Hayati nih. Ini Gresik. Aduh, dengan Sunu Widiati ini ibu atau bapak ya? Aku manggilnya Kak aja ya, biar netral, takut salah saya. Mbak, kalau minum detu kok perih ya ke lambung? Nah, mungkin ini ada riwayat sebelumnya, ada riwayat lambung. Tapi sebenarnya detu itu kan ada kandungan seledrinya. Jadi mana kandungan seledri dalam detu itu dapat melindungi dinding mukosa lambung, sehingga dia itu sebenarnya aman untuk lambung. Cuman kalau ketika dia memang ada riwayat lambung atau riwayat MAS, sebaiknya diminumnya setengah jam setelah makan, atau misalkan dia minumnya sebelum tidur doang, itu diminum. Kan misalkan makan jam 6 kan, jam 6 malam, itu selesai kan stop. Nah, sebelum tidur itu minum detu. Nah, itu berarti kan jaraknya bisa 2 jam setelahnya, atau setengah jam, atau 1 jam setelahnya setelah makan. Nah, baru konsumsi detunya setelah makan. Jadi usahakan minum detu kalau memang ada riwayat lambung, usahakan sebaiknya minum detu itu setelah makan ya, untuk mencegah keluhan-keluhan yang tidak nyaman di dalam perut seperti kembung atau perih gitu. Gitu ya Kak Sunu Widiati. Lalu ada Kak Senja Laura. Kak, bagaimana cara agar berat badan tidak naik drastis setelah diet ketat? Nah, ini loh, ini adalah salah satu efek buruk dari diet ketat yang akhirnya kayak kita jadinya penurunan berat badannya terlalu drastis. Jadi ketika kita diet ketat, cepat turun, cepat banget nanti naiknya. Nah, that's why memang sebaiknya saya sarankan juga tidak melakukan diet sangat ketat yang menyebabkan penurunan berat badan yang drastis, karena otomatis nanti kayak itu juga ngaruh ke salah satu efeknya ya. Kalau jadi penurunan berat badan secara drastis, selain tadi itu yang saya sebutkan, itu kehilangan nutrisi penting, kehilangan massa otot, dan lambatnya metabolisme, juga akan menyerang psikologinya. Jadi psikologinya itu akan terserang. Dari beberapa jurnal yang saya baca itu akan ada kayak efek yang awalnya itu kayak kita otak kita tuh nyuruh otak kita tuh kayak menahan diri kan, menahan supaya jangan makan itu. Jadi kayak otomatis kan otak juga akan menyesuaikan, oh ya nggak boleh makan. Tapi ketika sudah selesai, goalsnya tercapai, dia kayak ada rasa balas dendam gitu loh, kayak yang kan udah aku tak makan kan boleh. Nah, akhirnya kayak dengan alasan kan kemarin udah puasa, nah itu akhirnya kita jadi kayak balas dendam, dan kita jadi nggak kontrol. Nah, makanya kenapa jadi bisa langsung naik drastis. Ibarat itu kayak kalau lagi kayak yang ibarat nih, kalau ada kata-kata yang kalau sesuatu gampang dapatnya, gampang juga hilangnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita drastis cepetnya, drastis juga nanti naiknya. Makanya kita usahakan dietnya itu kita perbaiki mindset kita usahakan niatkan diet untuk sehat, kita niatkan sehat, tubuh kita sehat, badan kita sehat. Tubuh langsing, tubuh ideal itu sebagai bonus. Nah, kalau gimana kalau udah terlanjur udah melakukan diet ketat supaya nggak naik drastis, gimana? Rutin dong, minumin detu, dirutinin minum detu, menjaga pola makan, menjaga jam makan, minum air putihnya dicukupin, tidurnya cukup 8 jam kurang dari 8 jam, dan jam tidurnya kurang dari jam 12 malam, lalu olahraganya. Jadi gimana supaya nggak drastis lagi naiknya? Ini maintenance dengan itu. Tuh kan, kita aja udah punya solusinya loh. Dia tuh punya solusi untuk pertanyaan kita semua. Yeay. Oke, begitu ya Kak Senja Laura, di maintenance dengan itu ya Kak.
Oke, halo Bogor. Aduh Bogor, kota hujan, kotanya sotomi. Baik, sama-sama Kak Rustitian saja. Halo dengan Kak Yaya. Kak, diet yang sehat itu seperti apa ya? Diet yang sehat itu adalah diet yang pertama, diet yang tidak terlalu memaksakan. Memaksakan itu kayak yang harus segera cepet turun. Itu kalau sampai kita mindsetnya aku mau diet tapi aku maunya tuh langsung cepet turun hari ini mulai diet, bulan depan aku maunya pokoknya turun 15 kilo, itu udah nggak sehat. Karena kita jadi kayak ada target yang berlebihan yang buat otak kita tuh jadi nanti bekerja terlalu keras dan terjadi penurunan berat badan terlalu tinggi, terlalu drastis. Sedangkan kita tahu efek buruk kalau berat badan menurun terlalu cepat itu efek buruknya juga jelas ya, yang tadi saya jelaskan, ada kehilangan nutrisi penting yang menyebabkan kayak rambut rontok, kurang energi, kuku dan giginya rapuh, gusi mudah berdarah, lalu kulitnya kering tidak bercahaya, plus sistem kekebalan tubuhnya menurun, lalu ada kehilangan massa otot, lalu melambatnya metabolisme dan kayak efek psikologi pada kita sendiri kayak yang ya harus paksa diet gitu, nanti maksa nanti ada masanya nanti kita jadi kayak udah selesai dietnya aku nanti malah jadi kayak pengen balas dendam, makannya macam-macam. Nah itu nggak sehat, jadi kayak udah ngaruh ke otak kita gitu, kayak yang psikologinya kita jelek. Terus pasti ada lagi juga diet yang tidak sehat itu kayak diet yang saya kayak ngotot pengen banget kayak bodinya Luna Maya atau bodinya Cinta Laura. Itu kayaknya gimana caranya aku pengen kayak gitu aja, akhirnya bikin tubuh kita tuh jadi kayak enggak, kita tuh tidak bersyukur dan kita tuh tidak puas. Nah, ketidakpuasan diri terhadap tubuh kita yang buat kita ini aku harus kudu diet gini. Nah, ketidakpuasan itu akhirnya kita bikin diet yang berlebihan, itu menyebabkan salah satu titik awal berkembangnya gangguan pola makan. Nah, kalau sampai terjadi gangguan pola makan dalam tubuh kita, efek jangka panjangnya adalah malnutrisi, dan itu sangat dapat merusak sistem organ tubuh kita. Begitu ya Kak Yaya. Oke, Cakung. Oke, itu sudah dibantu jawab juga ya. Minum air putihnya diperbanyak ya Kak. Itu. Oke, lalu sama-sama. Jadi kangen Medan Jogja, pengen ketemu sama pakarnya di itu. Ya ke Jogja. Halo Surabaya. Air putih bisa diminumnya 1,5 liter sampai 2 liter ya Kak, atau 30% dari berat badan Anda. Jadi kalau bingung nakernya, pakai botol air mineral yang 1,5 liter itu, ditulis sini siapa nama, ini botol minumku ya, jangan di OT, it's mine itu. Jadi sehari 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi itu udah takaran kita, jadi biar nggak ukurannya pas gitu kalau pengen diukur. Jenis lemak nih Kak Yanti Mulyono, jenis lemak apa yang harus dihindari Kak agar berat badan berkurang? Lemak jahat Kak, LDL. Nah itu yang sebaiknya dikurangi, dihempaskan, dibuy itu LDL-nya ya Kak ya. Oke, halo Gresik. Oh telat, enggak apa-apa. Nah itu bisa udah dijawab ya dengan Kak Ditu, bisa 2 sampai 3 liter, itu tergantung berat badannya Kak. Bisa kalau hitungan jumlah tepatnya tuh 30% dari berat badan. Beberapa jurnal mengatakan 30% dari berat badan. Cuman rata-rata orang Indonesia 1,5 sampai 2 liter, bisa 2 sampai 3 liter. Sesuai kebutuhan, sesuai berat badannya juga. Waktu yang tepat minum D2 di malam hari ya. Sarankannya di malam hari. Cuman kalau misalkan ya kalau misalnya sehari sekali, diminumnya di malam hari. Kalau enggak ya malam pagi atau siang sama malam harinya. Ada lagi nih Yuliana Ria Arfriani, kemarin beli D2 katanya sebelum konsumsi D2 perut rasa nggak nyaman karena perutnya buncit, baru berapa sesi konsumsi karena sudah kelihatan hasilnya, perut makin langsing. Aha, alhamdulillah. Oke,
aku olahraga Kak setiap pagi bangun tapi perut gak kempes-kempes. Kenapa ya Kak? Coba kita telusuri. Air putihnya gimana Kak? Oh, jam istirahatnya Kak, tidur malamnya sudah 8 jam belum Kak? Atau masih suka, kadang-kadang masih suka begadang? Kayak Kak Aya Nurhayati masih muda nih. Nonton drama Korea Kak? Tuh kadang-kadang kan kalau masih gadis-gadis tuh suka nonton drakor. Itu masa jahiliyah saya juga sih, malam-malam nonton drakor, terus kurang tidur. Suka nggak sadar konsumsi makan minuman yang mengandung banyak gula, minuman dalam kemasan, cemilan-cemilan juga yang mengandung banyak garam, akhirnya bikin kita perutnya buncit nggak turun-turun. Begitu ya Kak Aya Nurhayati. Eyang Uti, halo Eyang Uti, minumnya pagi setelah sarapan atau gimana ya? Kalau sebaiknya optimalnya sebaiknya memang diminumnya sebelum tidur. Itu tuh diminum sebelum tidur, cuman ini kalau yang sehari-hari optimalnya diminum sebelum tidur. Tapi kalau misalkan lagi diet nih, memang berat badannya, memang dia diet untuk diet bisa 2-3 kali kan, 2-3 kali dalam sehari, atau 1-2 kali dalam sehari, bisa diminumnya siang sebelum makan. Kalau dia nggak ada riwayat mah bisa sebelum makan. Tapi kalau dia ada riwayat mah sebaiknya memang diminum setelah makan. Begitu ya yang Uti. Siang-siang juga boleh, siang-siang sama malam sebelum tidur. Oke, halo Kak Rafka, semangat pagi, mau kasih testi Kak. Teman saya minum D2 susah BAB, setelah minum D2 selama 3 hari rutin, di malam hari esoknya BAB lancar, nyaman kerja jadi lancar. Thanks D2, sama-sama. Oh iya, sekalian sambil ngobrol nih, teman-teman nih, ya Allah, udah ada persiapan belum buat bulan Ramadan? Ayo, jangan lupa ya, bulan Ramadan sebentar lagi. Sudah ada yang menyimpan, menstok D2 di rumah? Ayo, udah ada stok belum D2? Karena D2 akan membantu kamu untuk penuhi kebutuhan seratmu selama bulan Ramadan. Jadi kalau biasanya bulan Ramadan itu kita cenderung kekurangan serat karena jumlah jam makan kita juga sudah mulai, maksudnya yang biasanya 3 kali jadi sehari 2 kali, lalu konsumsi serat kita biasanya juga mulai menurun. Nah, kebutuhan kita padahal kita tetap butuh banyak serat. Nah, makanya kita perlu tambahan serat. Jadi penuhi kebutuhan seratmu dengan D2, karena D2 adalah produk halal alami yang mengandung tinggi serat, banyak serat. Jadi sebaiknya tetap konsumsi D2. Bisa diminum sebelum tidur, setelah taraweh. Aduh, begitu. Jangan lupa ya, persiapan bulan Ramadan, siapkan D2 untuk menjaga kesehatan pencernaanmu. Penuhi kebutuhan seratmu bersama D2. Seratmu terpenuhi, pencernaanmu lancar, pencernaanmu sehat, ibadah lancar. Cuman bisa bengong doang, maca, terima kasih. Sama aja kok. Coba kita lihat lagi. Asih dengan mum cana iftitah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak mau tanya, BB saya 57 kilo. Harus minum berapa saset sehari yang bagus ya Kak? Terus jika dikonsumsi BAB-nya berkali-kali murus atau standar Kak? Soalnya pengen nurunin BB karena perut mulai buncit, suka nggak pede. Nah iya sih, memang kadang-kadang perut buncit itu adalah masalah ya, jadi nggak pede gitu kan ya. Bagi kalau perempuan-perempuan ini ya, itu jadi kayak momok gitu. Lagi kalau sudah pernah hamil dan menyusui, itu perutnya juga tiba-tiba membelendung. Nah, kalau boleh tahu tingginya berapa nih Kak Muun Cana Iftitah? Kan nanti ketahuan dia masuk obesitas atau enggak, itu kan nanti dengan tinggi dikurangi 100. Jadi misalkan tingginya 106, kalau saya kan 165, saya kurangi 100, jadi sebenarnya berat badan saya yang ideal itu di 55 kilo. 165 kurangi 110 ya, 155 seperti itu. Jadi bertingginya berapa Kak Muum Cana Iftitah? Harus minum berapa saset sehari yang bagus Kak? Kalau masih awal-awal bisa 1 saset dulu, tapi kalau mau ditingkatkan nanti setelah 3 hari atau setelah 4 hari boleh jadi 2 kali. Ini minumnya yang pertama sebelum tidur, sama kalau mau minum lagi yang satunya bisa siang hari ya. Kalau dikonsumsi BAB-nya berkali-kali bisa murus nggak? Biasa aja sih. Nanti dia akan lancar. Jadi
melancarkan pencernaan. Tapi kalau yang berlebihan sampai yang lebih dari 3 kali atau 4 kali itu ya bisa karena kan dia laksatif ya, jadi bisa buang air besar terus. Nah, jalurnya juga nanti kan lemes kan, kekurangan cairan. Sebaiknya memang sesuai aturan 1-2 kali aja cukup, atau standar soalnya pengen turunin BB. Nanti sama dibantu olahraga ya kak, mengatur pola makan, kurangin konsumsi gula berlebih, kurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak garam, itu dikurangin dulu. Oke? Sip. Lalu Husnul Prayogi, konsumen juga konsumsi D2 belum satu hasilnya kece bangetan katanya, nyaman banget, perutnya nggak bekas jadi merasa lebih sehat. D2 terkece. Kakak juga terkece udah ngenalin D2 ke konsumennya. Yeay, semangat. Oke. Kak, kalau badan sudah langsing minum D2 gimana, makin langsing nggak? Enggak dong, nanti makin sehat karena dia itu menjaga kesehatan pencernaanmu, karena dia itu mengandung banyak sumber serat, dia mengandung tinggi serat alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya Kak Rafka. Bule pernah beli lebih segar badannya dan sekarang katanya makin pede. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Halo Bu dari Sleman. Sama Sleman juga ya. Sleman Sembodo. Sleman lagi panas nih hari ini, lagi panas, lagi hot-hotnya nih, nggak tahu kenapa dari siang ya. Martina Karman, kalau punya penyakit lambung minumnya 2 kali atau sekali aja waktu mau tidur Mbak? Kalau penyakit lambung, kalau punya riwayat mah sebaiknya diminum sesudah makan. Jadi kan sesudah makan kan, kalau D2 kan memang optimalnya maksudnya disarankannya minum D2 itu sebelum tidur. Kalau sebelum tidur kan pasti sudah makan ya, jadi usahakan minum D2 itu kalau ada riwayat mah diminumnya setelah makan, begitu ya Kak Martina Karman. Oke. Assalamualaikum Bu, salam kenal dari Cilegon, Banten. Halo Cilegon. Saya dulu pernah tinggal di Banten loh, saya dulu tinggal di Cikande beberapa bulan sih, tapi saya tinggal di daerah kawasan industri Cikande. Mbak, kalau minum D2 tapi malah sembelit itu kenapa? Oke, sudah dijawab ya tadi ya. Oke, assalamualaikum Bu cantik. Waalaikumsalam Kak Haris. Salam kenal dari Cilegon, Banten. Halo Cilegon, Banten. Saya pernah ke Cilegon loh, karena saya pernah di Cikande dulu. Sehat selalu dan semangat selalu ya Cikande, Cilegon, Banten. Kak, pola makan yang baik itu seperti apa ya untuk program diet bersama D2? Pola makan yang baik itu seperti tetap harus menjaga kayak menu makannya itu 4 sehat 5 sempurna. Jangan pernah ada yang dikurangi atau jangan pernah ada yang dihilangkan. Kalau dikurangin nggak apa-apa, tapi jangan dihilangkan karena tubuh kita tetap membutuhkan salah satu dari semua komponen itu. Jadi tetap harus ada karbohidratnya, tetap harus ada protein nabati dan hewaninya, harus ada sumber seratnya gitu. Nah, nanti sumber seratnya bisa ditambah dengan D2. Nah, begitu ya Kak Nur Hidayanti. Plus ditambah konsumsi air putihnya yang cukup 30% dari berat badan, tergantung bisa 1,5 sampai 2 liter atau 2 sampai 3 liter tergantung berat badan kita, kebutuhan kita juga. Sama olahraga, kurangi bergadang, tidur 8 jam minimal, sebisa mungkin usahakan sebelum jam 12 malam sudah istirahat ya. Jadi setelah ini, nanti setelah sesi live selesai langsung kita yang belum sholat segera sholat, kalau mau skincarean langsung minum D2-nya terus bobok cantik. Oke, kita sepakat ya. Habis live ini selesai, yang belum sholat langsung sholat, habis itu skincarean terus kita minum D2 cus bobok cantik, bocan. Dengan Bunda Diasari, Bu mau nanya, mangga boleh D2 tuh buat diet minumnya berapa kali dalam sehari, terus buat ibu hamil menyusui bolehkah minum D2? Kalau D2 itu buat diet minumnya bisa 2-3 saset dalam sehari ya. Dietnya misalkan berat badannya bisa 1-2 atau 2-3 saset lah. Lalu kalau ibu hamil kami tidak sarankan untuk diet dulu ya Bu, karena ketika hamil wanita hamil itu membutuhkan kalori yang lebih tinggi daripada wanita yang tidak hamil. Sama seperti yang menyusui. Kalau menyusui
Kalau si ibu ini masih menyusui bayi ASI eksklusif atau kurang dari 6 bulan, atau si bayi masih full menyusui sumber makanannya dari ibunya, kami tidak sarankan diet, karena sama seperti ibu hamil, ibu menyusui yang menyusui anaknya ASI eksklusif masih membutuhkan kalori yang lebih banyak daripada wanita-wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui ASI eksklusif. That's why tidak disarankan untuk diet. Tapi apa tetap nggak bisa minum? Bisa. Jadi kalau ibu hamil, apalagi yang trimester terakhir itu kan ada keluhan susah buang air besar ya, karena kan sudah bagian saluran ususnya segala macam, saluran buat pembuangannya juga sudah tertekan oleh kandungannya, itu akhirnya kan jadi ada gangguan susah buang air besar, karena boleh minum D2 untuk membantu melancarkan buang air besar. Tapi kalau sudah berkurang keluhan susah buang air besarnya, atau sebenarnya bisa dihentikan minumnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, sama seperti ibu menyusui yang ASI eksklusif. Cuman kalau ibu menyusui anaknya itu sudah tidak ASI eksklusif atau sudah MPASI atau dibantu dengan sufor misalkan, itu bisa diet, bisa konsumsi D2, boleh gitu ya. Cuman usahakan kalau masih 6 bulan ASI eksklusif ya, kita semangat gitu. Kalau ibu menyusui gimana, nanti ngaruh nggak ke ASI? Enggak dong, malah makin banjir nanti. Sehat, nggak akan khawatir, nggak perlu khawatir kalau diet. Ntar diet anakmu ASImu ntar kurang loh, enggak, karena D2 itu adalah produk herbal mengandung tinggi serat alami, dimana serat itu juga sebagai bisa menjadi imun booster juga. Jadi insya Allah aman. Lalu oke, bisa dijawab ya. Tuh sudah dijawab. Lalu alhamdulillah, waalaikumsalam Kak Bunda Nur Hayati. Ada baiknya customer jadi sering keluar keringat dan sering buang air kecil. Iya, tapi nanti kalau sering buang air kecil juga diimbangi juga, minum air putihnya juga diperbanyak juga ya, supaya tidak terjadi dehidrasi. Oke, itu ada langsung nih, ada teman-teman dari tim D2 nih yang membutuhkan referensi menu diet ala D2, bisa chat admin via WA, inbox FB dan Instagram. Cus, langsung di chat di WA, Instagram atau inbox FB, langsung diberikan menu dietnya gitu. Kadang kan kalau ngasih menu diet di live gini kan agak ini ya, panjang nanti sudah waktu kemana wae atuh sugan teh tos hilap ka urang Cipeyem, saha atuh urang Cipeyem. Wah, testimoni sendiri sebelum minum dia tuh kalau BAB sampai ngeden-ngeden setelah minum, alhamdulillah lancar jaya, kayak nama bis ya, lancar jaya, alhamdulillah, sehat selalu. Kak, aku Mahmudah dari Kudus. Bagaimana cara melarutkan D2 dengan benar? Kok kesulitan mengaduknya jadi makin gumpalan gitu? Sebenarnya memang diaduknya pakai air biasa aja, jangan panas itu, diaduk air biasa, tak dingin boleh. Diaduk cepet dan habis dilarutkan itu langsung diminum, jangan dibiarkan terlalu lama, karena kan dia sumber serat alami dan dia ada psyllium khasnya kan. Psyllium khas itu kalau dia kan psyllium khas itu kan plantago ya, dia bahan pembuat mucilago. Nah, kalau dia didiamkan terlalu lama dalam kondisi sudah terlarut, dia akan membentuk gel. Jadi akhirnya malah jadi gumpalan-gumpalan. Jadi diaduk cepat gitu ya. Oke. Wah, 153 kurang 110 43 ya. Mau om cana iftitah. Jadi itu tadi bisa, tadi kan pengen diet, bisa dibantu. Nanti kalau mau menu-menunya bisa admin chat tim D2 di FB, Instagram ataupun WA. Terus sama kurangin konsumsi makanan-makanan manis atau minuman-minuman manis yang sadar kita konsumsi. Bisa minum teh manis, kayak kebiasaan minum teh manis, jadi kita ganti minuman-minuman yang manis menjadi air putih, atau kalau nggak mau bisa minum infused water, atau bisa juga kurangin makanan kayak keripik-keripik itu yang mengandung banyak garam yang dapat menyerap air. Assalamualaikum, selamat pagi kakak cantik. Waalaikumsalam Bunda Sofa Soleha. Halo Surabaya. Oke, wah nggak kerasa ya, tiba-tiba sudah berapa jam nih kita live? Sudah
1 jam 39 menit. Wah, memang gak kerasa, memang kadang-kadang itu kalau udah kadang ngobrol gak berasa. Oke, apakah sebenarnya sudah kadang kalau udah kadang ngobrol tuh jadi kayak lupa diri gitu nggak? Iya nggak sih, tiba-tiba udah yang 1 jam berapa menit, tiba-tiba udah nanti udah 2 jam tadi. Assalamualaikum, Mami Sampit hadir. Halo Mami Sampit Lampung, halo, selamat malam. Oke, apakah ada pertanyaan lagi atau ada testimoni lagi? Kalau masih ada, segera chat di kolom komentar. Atau ada pertanyaan lagi bisa di chat di kolom komentar. Atau kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau testimoni, mungkin akan saya akhiri sesi live malam ini bersama Detu dan saya Rista. Nanti jangan lupa ya untuk persiapan bulan Ramadan. Tong hilafnya jangan lupa ya. Segera stok Detu di rumah Anda untuk persiapan bulan Ramadan. Detu akan penuhi kebutuhan seratmu. Detu penuhi kebutuhan seratmu, pencernaanmu sehat, ibadah lancar, insya Allah. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, baik, saya akhiri sesi live malam ini. Misalkan nanti ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung chat di tim Detu ya, di inbox FB, di Instagram maupun di WA. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang semangatnya sih, saya terutama saya semangat. Saya lihat semangat teman-teman semua yang tetap aktif belajar. Kita sering-sering asik-asik belajar bareng. Kita pengen hidup sehat bareng bersama Detu. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bersikap atau dalam jawab pertanyaan teman-teman dalam menjelaskan. Mungkin ada sikap-sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa. Sehat selalu bersama Detu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bye-bye. Love dari Sleman, Yogyakarta untuk kita semua. Sehat selalu ya. Dadah.